Ya, langsung saja kita akan menuju ke Bang Syafrullah Tamliha. Tadi sudah disinggung-singgung Bang mengenai undang-undang yang ternyata tidak ada undang-undang yang menjerat para pengelola ini jika memang data mereka bocor. Jadi sebenarnya untuk di DPR apa yang bisa diusulkan ya untuk bisa mengatasi hal-hal seperti ini oleh pemerintah? Ya, kita sepakat dengan Kementerian Komunikasi Informasi bahwa kita perlu rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau RUU PDP. Nah, sumber undang-undang itu ada dua. Yang pertama inisiatif DPR, kemudian yang kedua adalah dari pemerintah. Eksekutif. Kalau inisiatif DPR kan lama, kalau inisiatif pemerintah itu lebih cepat. Oleh karena itu saat ini kan sedang dibahas rancangan undang-undang PDP yang diusulkan di pemerintah. Dari pembahasan yang berlangsung selama ini, ada beberapa catatan-catatan yang sudah kami berikan kepada pemerintah agar begitu undang-undang PDP itu nanti akan berlaku, maka sudah siap semua perangkatnya. Yang pertama bahwa kami tidak menginginkan adanya pasal-pasal karet. Misalnya, barang siapa yang membocorkan data bla 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 bla, nah, akan diancam hukuman sekian tahun penjara. Nggak bisa kayak gitu dan didenda. Ya, itu salah satu catatan dari DPR. Seharusnya. Tidak lagi kemudian barang siapa melakukan pelanggaran terhadap PDP ini, misalnya akan dihukum diatur oleh peraturan pemerintah. Menunggu peraturan pemerintah itu 2 tahun 3 tahun belum tentu selesai. Oleh karena itu agar efektifnya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu kami menginginkan itu final di dalam undang-undang. Bang Saiful. Tidak perlu menunggu peraturan pemerintah. Bang Saiful, harapannya kalau misalnya produk itu jadi nanti sesuai dengan judul kita sekarang ini ya, artinya kita bisa nunjuk hidung nggak kalau misalnya ada kebocoran, tanggung jawabnya siapa begitu? Iya betul. Nah, kita juga sekarang kan ada beberapa data yang sangat sensitif yang akan dituntaskan tahun ini. Yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Itu akan dituntaskan oleh Kementerian Sosial dalam tahun ini. Kalau itu undang-undang PDP-nya tidak ada, itu berbahaya sekali. Iya. Halo? Bang Syafrullah. Halo, terputus. Saya minta komentar Pak Dirjen ya, sedikit Pak Dirjen. Iya. Ya. Halo? Ya, saya dengar. Ya, silakan Pak. Ya, jadi kalau terkait dengan pasal-pasal, kalau terkait, jadi ada terkait pasal kejahatan itu pasti ada dalam undang-undang, karena itu nggak bisa kalau terkait kejahatannya. Tapi di sini juga, di RUU ini juga, tadi pelindungannya sangat ketat dan ada denda administratif. Saat ini pun kami menangani, jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Pratama, kita menangani kasus-kasus itu, tapi hanya sampai merekomendasikan perbaikan sistem. Tidak ada kita yang kemudian bisa dilakukan tidak ada. Nah, ya? kalau di undang-undang ini tuh ada efek jerah supaya mereka lebih meningkatkan sistem keamanan di platformnya. Tapi jangan pasal karet gitu loh yang yang digunakan. Saya rasa kalau karetnya tidak, karena dipisahkan antara administratif, maksudnya pelanggaran administratif dan pelanggaran. Jangan sampai nanti kita rame-rame lagi Pak Dirjen kayak undang-undang ITE gitu kan, banyak pro dan kontra soal pasal karet gitu. Karena yang jadi di sini diatur pelaku aktor kejahatannya juga ada di pengaturannya. Jadi tapi juga platform-platform yang lalai melakukan pelindungan data pribadi dalam pengendaliannya juga dikenakan sanksi administratif. Jadi langsung bisa menunjuk hidung siapa yang kemudian yang bisa dipertanggungjawabkan. Sampai sekarang pun kami pun sudah melakukan ini, sudah bisa menunjuk hidung, tapi tidak bisa melakukan efek jerahnya. Baik, oke. Kita kami kan sudah menangani kasusnya, bukan hanya sekarang ini, sudah banyak kan seperti tadi dikatakan Mas Pratama, banyak kasus-kasusnya, dan kita melakukan investigasi dan kita melakukan audit forensik malahan. Baik, Pak Dirjen ditahan dulu, kita jeda lagi sejenak ya. Kami akan kembali saat lagi. Ya, langsung kita lanjutkan ke Pak Syafrullah. Pak Syafrullah, kalau tadi kita lihat kalau kita membahas undang-undang nampaknya masih cukup lama prosesnya. Tapi untuk saat ini yang bisa dilakukan seperti apa pemerintah? Ada lebih dari ratusan juta data warga kita bocor. Ya, kita berharap tahun ini undang-undang PDP ini sudah disahkan menjadi undang-undang gitu. Agar ada kepastian hukum di negeri ini. Nah, ini tergantung pada Pak Zimi sebenarnya, Pak Dirjen Kominfo ini. Apakah bisa mempercepat
atau memperlambat. Kalau mempercepat ya pasal-pasal karet tadi kita harapkan itu bisa selesai. Yang penting itu kan hak dan kewajiban. Hak dari seorang pemilik data, kemudian kewajibannya sebagai pemilik data itu harus dipenuhi di dalam undang-undang itu. Dia memiliki hak misalnya untuk tidak mau data pribadinya itu disampaikan kemanapun gitu. Atau dia merahasiakan data pribadinya masing-masing. Dan yang kedua, yang kita harapkan itu sebenarnya BSSN, Badan Sandi dan Cyber Negara itu bisa proaktif. BSSN itu kan terdiri atas match dari lembaga sandi negara dengan kementerian, salah satu direktorat di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ya. Nah, kita berharap bahwa kepala BSSN itu diharapkan ya kepada Presiden Jokowi itu ditunjuk yang betul-betul mengerti tentang cyber. Baik. Bukan mereka yang baru belajar tentang cyber itu. Oleh karena itu perlu mungkin kepala BSSN itu dirubah menjadi setingkat menteri gitu. Oke. Tingkat menteri, dia bisa saja ditunjuk presiden misalnya Pak Pratama yang ngerti tentang cyber menjadi jadi menteri urusan cyber. Baik. Kalau masih BSSN begini kan maaf. Ya. Banyak sekali masukan yang sudah disampaikan oleh Pak Saifullah. Semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi karena data BPJS yang seharusnya bisa dirahasiakan cukup aman aja bisa bocor. Bagaimana dengan data-data lainnya begitu ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak atas informasi yang bergabung bersama kami. Terima kasih.